Oke, 36, 37, stabil, 38,3. Oke, lumayan lah ya. Halo, welcome back to my channel Pimisa Kaiso. Oke, what's up cuy, balik lagi sama gue Mirza di konten yang paling ditunggu-tunggu, yaitu adalah konten gaming gear. Oke cuy, di konten gaming gear sekarang nih, gua punya sesuatu nih ya, solusi lagi ya, konten gaming gear tapi selalu memberikan solusi buat kalian semua. Oke, sedikit cerita aja nih. Pernah gak sih kalian tuh punya handphone ya, udah menurut lu itu udah lumayan ya, speknya tuh gak kentang-kentang amat. Terus juga kadang ada yang memang sudah handphonenya tuh memang yang high end gitu kan. Contohnya misalkan iPhone 8, iPhone 7 sampai dengan iPhone XR, iPhone XS Max gitu kan. Terus juga Android yang ya kayak Xiaomi, Redmi Note 7, Redmi Note 8 gitu. Terus kalian tuh ngerasa kalau misalkan kalian main game, apalagi kalau misalkan kalian dipakai sambil live streaming, itu nge-lag dan patah-patah cuy. Ternyata penyebab lagging atau framing dalam suatu game itu, ternyata itu nggak diakibatkan oleh spesifikasi kalian aja. Tapi itu bisa diakibatkan karena si suhu udara kalian yang panas. Nah, gue pernah pakai tuh iPhone XS Max. Kalau misalkan gue pakai di rumah, di ruangan ber-AC cuy, itu lancar-lancar aja. Tapi gitu misalkan gue main Mobile Legends aja ya, yang yang apa namanya grafiknya tuh yang smooth, itu nge-lag parah cuy. Kayak handphone XS Max gue tuh kayak handphone yang harganya 2 juta tuh nge-lag itu parah banget ya. Ya gue di situ berkesimpulan, oh ya mungkin ini dari ruangan kita yang memang ngelekap, tahu ngelekap itu bahasa Sundanya tuh, jadi pengap gak ada udara sama sekali, nggak ada pendinginan sama sekali, akhirnya membuat framing atau lagging pada saat game kalian. Nah, apalagi kalau misalkan si handphone kalian itu dipakai untuk live streaming berjam-jam, itu akan mengakibatkan ada yang nge-freeze, ada yang patah-patah gitu kan, ada yang sampai disconnect, itu bisa sampai mengalami kerusakan ke si handphonenya, apalagi di bagian chipsetnya. Rusak chipset, wah udah fatal banget ya cuy ya. Nah, makanya di konten gaming sekarang nih, gue mau ngasih solusi lagi buat kalian. Jadi gue baru aja mengeluarkan suatu cooler ya, oke nih, ini cooler ya, cooler yang bisa mendinginkan handphone kalian. Nah sekarang karena gue itu mengeluarkan produk itu berdasarkan dari keluhan gitu. Jadi banyak keluhan dari kalian yang, bang kok nge-frame gitu, padahal handphone gue iPhone 8, kok nge-frame padahal handphone gue tuh yang udah di atas 5 jutaan, yang 6 jutaan gitu kan. Yang faktor paling fatalnya itu adalah dari udaranya yang panas. Nah, gue pernah ngasih saran ya, coba lu pakai kipas angin. Wah udah bang, udah pakai kipas angin gitu kan, dingin enggak, malah dia masuk angin. Tuh gue pernah saranin, lu mending pasang AC aja. Gue nggak akan mungkin bang, listrik gue nggak akan kuat di rumah. Belum lagi biaya perawatan, belum lagi biaya instalasi ya. Kalau dihitung-hitung, kalau misalnya lu mau pasang AC, memang sih lumayan harganya itu di minimal di 3 jutaan cuy ya. Nah ini solusinya buat kalian yang gak mau pasang AC di rumah, gak mau masuk angin pakai kipas angin, gue mengeluarkan suatu cooler, yaitu adalah Behalf Sub-Zero. Nah oke, sekarang kita langsung bahas aja dari masalah spesifikasi dari si cooler buatan gue ini, yaitu adalah Behalf Sub-Zero ya. Kenapa ini sangat direkomendasikan buat kalian yang kantong kering gitu kan, handphone nge-lag. Nah ini solusinya nih, pakai Behalf Sub-Zero cuy. Yang pertama dari masalah spesifikasi ini, bentuknya itu sangat kecil banget, yaitu sekitar 77 mm kali 45,6 mm. Nah ini lucu banget lah, lihat tangan gue yang sebesar ini, cooler segede ini tuh bisa digenggam dengan tangan. Jadi kalau misalkan lo mau kemana-mana, kayak mau ada tour nih kayak, atau misalkan lo mau ada wisata liburan kemana, lo tinggal masukin aja ke tas kecil ataupun ke saku lo, ini udah sangat cocok banget ya. Lalu dari masalah beratnya pun juga hanya 38 gram. Jadi kalau misalnya saat dipasang di handphone itu nggak akan ngebuat si handphone itu semakin berat. Jadi misalkan kalian yang main PUBG yang ada bermain giro-giro itu nggak usah khawatir lah, nggak akan ngeganggu untuk sensitivitas giro kalian yang udah di set gitu. Nah lalu lagi di sini dia memiliki power supply-nya 5 volt 2 ampere. Jadi lu mau pakai casan, misalkan pakai casan handphone yang udah lu punya pun juga bisa ya. Oh ya, ini sistemnya ngecas dan portable ya. Ya baterainya itu 500 mAh, jadi ini lumayan lah kalau misalkan lu main game selama 2 jam. Ini masih oke aja tanpa lu harus sambil dicas gitu. Nah, tapi di sini pun juga ada fiturnya, kalau misalkan lu memang mainnya lebih dari 2 jam dan pengen lama banget, lu bisa sambil ngecas si cooler ini, dan tenaga yang dihasilkannya pada saat lu ngecas itu akan bertambah.
Nah kalau misalkan nggak dicas, dia memiliki speed sebesar 5000 rpm. Ya lumayan lah ya kalau misalkan ya handphonenya tuh nggak terlalu panasnya, nggak terlalu overheating yang parah banget. Ini bisa lumayan mereduce-nya sampai dengan 50%-nya cuy. Begitu 30 lah, 30 sampai 50%-nya bisa direduce gitu. Kalau misalkan kalian pengen lebih dingin lagi, pakai 2 nggak masalah. Karena apa? Karena ini size-nya kecil dan beratnya ini hanya 38 gram. Oke, di sini pun juga ada penjelasannya bahwa di sini tuh sistemnya adalah rapid cooling. Jadi memang intinya adalah pendingin. Lalu di sini pun juga super silent. Ya, nah, ini kan sistemnya tuh masih kipas ya, karena di sini kan menggunakannya fan-nya radiator, jadi kayak kipas laptop, pendingin laptop gitu cuy. Nah, jadi biasanya kan kalau kipas itu bunyinya berisik banget ya. Jangan kan kipas nih AC gua aja kalau misalkan gua nggak edit. Ini suara AC tuh kedengeran sebenarnya. Nah, si cooler ini tuh super senyap banget, lu nggak akan kedengar, nggak akan kerasa kayak gimana. Apalagi kalau misalkan lu dipakai sambil main PUBG Open Mic, itu nggak akan ngeganggu ke tim kalian ataupun itu nggak akan bocor kalau misalkan kalian live streaming, begitu sih suaranya ya. Oke, kita langsung masuk ke dalam bagian unboxingnya cuy. Begitu kita buka, ini simpel aja sih sebenarnya, simpel. Gua tidak aneh-anehin dalam segi kemasannya, gue hanya ngeganti dari segi covernya aja, dan ini kita rebranding lah bahasanya, rebranding ya. Nah, jadi cuma ganti covernya aja. Begitu kita langsung buka, kita langsung masuk ke dalam unitnya. Di sini unitnya lo bisa lihat sendirian ya. Tadi gue udah liatin juga sedikit. Nah, ini adalah versi lengkapnya. Ini warnanya tuh hanya satu warna, itu warnanya hitam ya. Jadi biar ya netral aja sih di handphone lu, nggak kelihatan aneh banget kalau misalkan lu bawa keluar. Kebayang kalau misalkan ini warnanya merah atau pink, itu orang pasti bakal ngeliat itu orang pakai apa gitu, terlalu lebay, terlalu gimana. Kalau hitam ini kan lebih ke netral. Nah, dari segi materialnya di sini kokoh lumayan gua, dan begitu bisa ditarik ya. Ini bisa ditarik, jadi mau handphone lu sebesar kayak gimana pun kayaknya oke. Tapi kayaknya kalau misalkan lu pakai iPad atau tablet, ini nggak akan masuk jelas ya. Jadi memang yang buat handphone aja. Lalu ya penampilan lu bisa lihat sendiri dari video ini. Menurut gua sih lumayan mewakili kegagahannya. Waduh, mantap kan. Oke, lalu di dalamnya dapat apa aja sih ya? Dapat apa aja begitu kita buka cuy. Yuk, kita akan mendapatkan kabel USB yang lumayan panjang banget. Di sini masih menggunakan USB micro ya, micro USB. Jadi di saat lu nanti kehabisan baterai, lu bisa sambil main sambil ngecas, dan itu menambah kecepatan ya. Dan juga ya lumayan lah ya. Si kabel ini kalau misalkan nggak dipakai buat ngecas si coolernya, ya lu bisa pakai buat ngecas handphone ataupun yang ngecas apapun yang lumayan kepake banget lah. Oke, lalu kita akan cek tes dari segi suara si fan-nya dulu ya. Di sini ada tombol on off-nya nih. Jadi set. Nah, nih gue deketin ke mic. Ini udah deket banget. Nah, segitulah untuk suaranya. Gue sendiri pun kalau misalkan gue ngomong di sini, gue nggak ngerasa ada suara sedikit pun. So jadi aman banget. Lalu kalau misalkan kita pegang di sini, anginnya lumayan kenceng banget ya, 5000 rpm lumayan kenceng banget. Yang bisa ngebuat tangan gue ini agak sedikit lumayan sejuk ya. Tangan gue aja kerasanya sejuk banget di sini cuy. Dan dari kipasnya tuh ada warnanya ya, LED-nya warnanya biru begini. Ya gagal lah ya, belum ya worth it lah dengan harganya sih cuy ya. Gue ngejual harga untuk produk gaming kalian itu pasti jelas murah begitu kan. Oke, kita akan langsung aja cek tes ya. Kita akan tes si cooler ini kayak gimana gitu kan untuk efektivitasnya. Jadi di sini gue akan main PUBG Mobile menggunakan resolusi HDR Extreme. Kita akan main TDM aja. Nah, di sini kan gue ada pakai AC nih. Kita akan matiin dulu AC-nya ya. Oke, AC kita akan matiin dan langsung kita akan demonstrasiin main PUBG Mobile mode versi TDM. Itu di sini gua bakal menggunakan iPhone XR. Udah jelas iPhone XR itu udah terkenal dengan masalah panasnya kan. Jadi kita akan tunggu dulu sambil sedikit agak lebih panas di ruangan. Nanti kita akan langsung tes main TDM 1 match itu akan berakibat suhu berapa. Begitu nanti udah pasang akan berkurang segimana. Oke, langsung cek di video berikut ini. Nah oke cuy, sekarang kita akan coba untuk masalah si kipasnya ya. Jadi bentuknya seperti ini. Cara pakainya gampang sih, tinggal beginikan aja ya. Nah tapi sekarang kita nggak akan pakai dulu nih, karena kita akan membandingkan gimana di saat kita pakai si fan dan kita yang nggak pakai. Nah kita yang nggak akan pakai dulu. Jadi ini baru gua nyalain si PUBG-nya. AC juga di sini gua dimatiin ya, nggak ada suara AC sedikit pun. Kita akan cek dulu untuk suhu pertamanya. Oke, suhu pertamanya adalah 36,2 ya. iPhone XR ini lumayan agak panas ya, menurut gua nih. Handphone ini panas, dan ini aja baru ngebuka begini udah hangat. Oke, kita akan coba main satu TDM aja. Kita akan bandingkan bagaimana nanti pada saat sebelum dan sesudah. Oke, gas.
Nah oke, di sini pun juga gue menggunakan grafiknya adalah HDR Extreme ya. Jadi udah jelas ini bakalan jadi panas banget. Anti aliasingnya pun gue enable. Dan brightnessnya di sini gue akan naikin di 123 ya. Oke, kita akan hajar, kita akan siksa si iPhone XR ini sampai sepanas mungkin. Oke, jangan dilihat gameplaynya ya, karena di sini gue pasti bakalan no banget. Lu bisa lihat sendiri ini gue ribet begini, mainnya bagaimana kan? Ya, jadi wajar aja kalau gue noob, jangan protes. Oke, gas. Nah oke, kita udah beres satu game ya cuy ya. Kita akan cobain, wih lumayan ya, lumayan panas nih. Oke, kita akan tes berapa sekarang panasnya. 37,9. Oke, gila sih ya, naik gila banget panasnya. Oke, 38 malah lagi kalau misalkan ke atasnya. 39 malah semakin naik ya cuy ya. Karena gue ngerasa panas banget sih ini, asli panas banget asli cuy. Oke, 37 di sebelah sini, 38 sebelah sini, 39 sebelah sini. Kan benar. Oke, kita akan langsung cobain dari pakai kipas. Sekarang perbedaannya yang pakai kipas sama yang enggak tuh bagaimana ya? Nah, gini doang sih ya. Gampang banget lah. Cara pakainya gampang, tinggal tarik dan langsung kita on kan aja. Nah. Sudah. Oke. Ya, kalau misalkan kita pakai di iPhone XR ini, handling agak lumayan, agak sedikit kagok ya, karena kagok tuh agak gimana gitu. Tapi kalau misalkan tangan kalian yang kecil dan handphone kalian lebih besar dari iPhone XR ini, kayaknya nggak akan masalah. Oke, kita langsung cek aja. Kayaknya nggak ada suara gimana gitu kan, lu bisa dengar sendiri suaranya. Dan di sini dia pembuangannya lumayan lah ya, pembuangannya. Oke, kita akan hajar lagi satu game. Untuk di versi TDM-nya ini, jangan dilihat jago atau nobnya ya. Ini lihat sendiri, gue udah ribet banget ini bikin tutorial begini tuh cuy. Ya, pengkameraannya udah luar biasa begini. Nah, oke, kita udah beres hasilnya, kita akan langsung cek ya. Kita buka aja si kipasnya. Oke, kita matiin dulu. Set, dan kita buka. Lalu sekarang kita akan cek berapa sekarang wattnya. 36,8. Oke, berkurang signifikan. Coba sini. 37 berkurang ya, tadi 39 di sini. Nah, lumayan kan. Ini agak lumayan mereduce sekitar 30%-an ya. Oke, 36, 37, stabil, 38,3. Oke, lumayan lah ya. Nah oke cuy, gimana menurut kalian untuk masalah cooler Beehive Sub-Zero ini? Ini adalah produk pertama gua yang mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi buat kalian yang masih ngerasain ngeframe, nge-lag, mungkin bisa sedikit di-reduce, sedikit dikurangi pakai produk gue ini, yaitu Beehive Sub-Zero. Kalau menurut gua worth it dibeli ya. Selain harganya murah, dia pun juga punya model yang gak malu-maluin. Jadi tetap gagah, tetap mewakili handphone kalian yang bagus itu, yang mahal itu pun juga ya cuy ya. Dan lo bisa lihat sendiri di video yang tadi kita tes, itu pengurangannya lumayan drastis juga ya. Jadi ini bisa ngebantu kalian, gak usah pasang AC, gak usah takut lagi masuk angin pakai kipas angin. Lo tinggal hajar main game PUBG Mobile seedan mungkin. Oke, dan jangan lupa dan kasih pada waktunya. Hormati gurumu, sayang temanmu, itu latarnya kalau beriman. See you next video. Bye bye.